Hai teman-teman, selamat datang di podcast Konsumen Pintar. Di episode kali ini, kita ngobrol tentang hal yang pasti sering banget lo lakuin. Gua Amoy, host kalian di podcast kali ini. Mari kita ngobrol bareng Kak Ali, mahasiswa manajemen Universitas Malahayati, yang bakal ngejelasin semuanya di podcast kali ini, tentang pengaruh sosial terhadap perilaku konsumen. Selamat datang Kak Ali. Halo, selamat datang. Halo, selamat datang dan salam hangat juga buat pendengar Konsumen Pintar. Yuk kita bahas pelan-pelan bersama saya. Kak, jujur nih ya, sering banget gue lihat teman beli sesuatu. Terus gue pingin juga, meski nggak perlu-perlu banget sih. Itu namanya apa ya? Jadi kita itu yang biasa namanya itu pengaruh sosial. Nah, pengaruh sosial ini biasanya itu bukan dari kita saja, tetapi biasanya terjadi itu pada keluarga, teman, ataupun influencer. Nah, kalau di keluarga itu biasanya semisalnya itu bapak kita memakai brand sesuatu, misalnya sepatu nih. Nah, kita sebagai anaknya itu ingin juga membeli sepatu itu, terutama pada teman juga kayak gitu. Biasanya dia memamerkan suatu produk yang dia pakai, terus kita juga keinginan bersama-sama untuk memakai produk itu. Terus juga ada namanya influencer. Nah, influencer ini biasanya itu memberikan kesan yang paling bagus lah kalau dipakai sama dia. Terus juga status sosialnya itu kita itu kepengen kelihatan kaya ataupun kekinian itu, makanya nekat beli misalnya HP mahal serta tas. Biasanya kalau cewek sih tas branded ya Kak ya. Biasanya yang paling hits. Nah itu Kak. Gitu. Berarti gampang banget kejebak ya itu ya. Nah kan terus ada juga tuh yang namanya kelas sosial. Biasanya itu dijelasin simple apa gimana? Itu sih kalau kelas sosial itu ada 3 tahapan. Biasanya itu tahapannya ada kelas yang tinggi ya, kelas atas, menengah, terus bawah. Nah jadi kalau kelas atas itu biasanya yang punya penghasilan itu yang wah banget, mewah kan, penghasilannya itu besar, cenderung dia menggunakan tas-tas branded, barang-barang mewah seperti mobil-mobil supercar lah. Terus juga kalau kelas menengah itu biasanya dia ingin juga, tapi dia lebih ke mikir dulu tentang ini barang worth it atau enggak. Nah terus kelas bawah ini biasanya kelas yang mendang-mending. Nah lebih memikirkan barang dasar dulu, kayak kebutuhan dasar dan harganya yang pricely gitu Kak. Terus juga nggak banyak mikir sih tentang brand-brand mahal deh gitu Kak. Oh gitu. Nah sekarang kan kita udah bahas nih dikit-dikit ngikut teman dan kelas sosial. Nah terus apa tuh perilaku konsumen sebenarnya? Biasanya perilaku konsumen itu cara kita berpikir ya. Pikir mau beli apa yang pertama. Terus juga biasanya kita cari info dulu nih tentang produknya. Ketika udah tepat kita putuskan membeli. Terus juga ada selanjutnya memakai produknya setelah kita beli, dan kita nilai lagi nih. Nah jadi nggak cuma dibeli saja, tetapi juga gimana kita cara pakainya dan nilai produknya itu berkesan apa enggak. Nah perilaku konsumen ini nggak muncul di satu hal doang, tapi dari beberapa faktor. Misalnya sosial itu tadi ada teman, keluarga, influencer. Terus kalau kelas sosialnya ada atas, menengah, dan bawah. Terus kalau budaya itu biasanya dinilai dari norma, kebiasaan masyarakatnya. Terus juga ada yang keempat itu kepribadian. Misalnya lo sukanya gimana nih? Simple atau suka mewah gitu. Terus juga ada motivasi. Motivasi ini kebutuhan atau keinginan lo, misalnya pengen terlihat keren atau cuman butuh fast respon aja untuk dilihat orang lain gitu. Oh gitu. Jadi semuanya tuh saling nyambung ya Kak? Iya Kak. Kita coba pakai contoh yang lagi ngehit sekarang deh. Kayak misalnya kopi kenangan nih. Kenapa ya anak-anak muda itu sering banget yang suka ngantri gitu? Ya karena kita kenalnya itu namanya tren ya. Tren di kalangan kita itu kalangan mahasiswa. Nah jadi mungkin tempat kopi kenangan ini untuk di foto itu bagus, ditaruh di feeds IG, terus juga TikTok dan story teman-teman gitu. Terus juga sebagai tempat nongkrong terutama. Ya kalau itu kan tadi tempatnya estetik, terus
cocok buat foto anak-anak muda lah. Terus juga pengaruhnya teman. Biasanya dia suka ini lagi viral nih gitu. Ini lagi viral nih. Kita ngikut juga nih, keajak. Misalnya, wih ini kopi kenangan lagi viral, yuk kita cobain yuk. Nah gitu Kak. Jadi kita rasa ketertarikan kita itu muncul. Benar. Nah, jadi kalau semuanya kita rangkum dalam satu kalimat tuh gimana ya simpelnya? Gampangnya itu pengaruh sosial dan kelas sosial itu sangat kuat ngatur gaya belanja kita. Semisalnya kita cenderung beli barang karena dikit-dikit ikut temen dan karena kondisi ekonomi kita yang kita punya sekarang. Oke, jadi baik untuk kita sebagai konsumen maupun bagi perusahaan yang mau jualan wajib banget paham ini ya. Tepat sekali sih Kak, karena kalau konsumen tahu kenapa mereka beli sesuatu, mereka bisa jadi lebih selektif. Terus juga kalau perusahaan tahu, mereka bisa bikin strategi yang pas, misalnya H&M dan Zara untuk kelas menengah ataupun kopi kenangan biasanya untuk anak muda urban. Oke, makasih banyak Kak Ali sudah jelasin, santai tapi tetap jelas ya. Teman-teman yang dengerin, kalau lo punya pengalaman ikut-ikutan temen atau pengalaman yang level kelas bawah, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share ya, supaya teman-teman lo juga bisa kepikiran siapa sih yang benar-benar mempengaruhi belanja gua gitu kan. Nah, oke, sampai sini aja ngobrol kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap jadi konsumen yang pintar. Halo teman-teman, selamat datang di sesi kedua podcast Konsumen Pintar. Di sesi kedua ini kita bakal ngobrol seru tentang soal gimana budaya kita mempengaruhi ke cara kita berbelanja dan memilih barang. Saya Nabila Zuro Putri dari Universitas Malahayati, Prodi Manajemen. Dan mari kita ngobrol bareng Kak Cynthia, mahasiswa Manajemen Universitas Malahayati juga, yang bakal paparkan materi berjudul Budaya dalam Perilaku Konsumen. Halo semua, perkenalkan nama aku Cynthia Marani, aku dari Universitas Malahayati Prodi Manajemen. Nah, iya nih, budaya itu kayak otak dalam bawah sadar kita loh, kayak waktu kita belanja. Lalu apa sih Kak pengertian budaya dalam perilaku konsumen menurut Kak Cynthia? Nah, budaya itu kumpulan dari nilai, norma, kebiasaan, kepercayaan, dan pola hidup yang diwarisi dari masyarakat. Nah, perilaku konsumen itu bentuk cara kita pilih produk, pakai produk, atau nilai kualitas dari produknya. Nah, inti dari budaya itu bagaimana kita cara berpikir kita itu soal belanja. Nah, contohnya gampang sih, di Indonesia itu kan kita butuh nasi. Nah, jadi kita memikirkan produk makanan yaitu seperti nasi. Nah, kalau di Jepang itu dibudayakan tepat waktu. Nah, seperti jam tangan atau kereta itu terefisiensi laris karena emang budaya mereka. Nah, kalau budaya barat itu seperti Eropa itu kayak fast food yang lagi booming, itu karena gaya pola hidup mereka yang cepat. Wah, bener ya Kak, saya sendiri kalau lapar pasti carinya nasi. Lalu unsur apa aja di budaya yang ngaruh ke konsumen? Nah, ada 4 norma utama gitu kan. Ada 4 utama, itu seperti nilai, norma, simbol, dan bahasa. Nah, nilai itu keyakinan dasar baik maupun buruknya. Misalnya itu nilai kesadaran, itu bikin orang pilih barang yang polos atau yang bling atau mewah gitu. Nah, kalau nilai presentis itu langsung beli barang seperti tas branded, kayak merek-merek yang terkenal sekarang itu kayak Hermes, Dior gitu kan. Nah, kalau norma itu tuh aturan yang tidak tertulis. Aturan yang tidak tertulis itu kayak di Indonesia itu kita harus berpakaian sopan, terus itu
kalau kita lebaran kan pasti mau beli baju baru kan. Nah, terus kalau simbol itu, kalau di negara kita itu kan simbol itu kan melambangkan kesucian. Nah, kalau di negara lain itu melambangkan duka, seperti orang yang meninggal gitu. Nah, dan logo brand itu juga termasuk simbol dari brand tersebut. Nah, terakhir itu bahasa itu kayak kita pakai iklan, kayak iklan kita gitu ya, kita kan pakai iklan, bahasa kita kan berbeda-beda. Nah, seperti itu. Wah, keren banget ya Kak. Aku pernah dengar loh Kak, kalau budaya itu ada subnya, jadi subbudaya. Boleh ceritain sedikit nggak Kak tentang subbudaya? Subbudaya itu kayak kelompok kecil di masyarakat kita itu yang nilainya berbeda. Nah, berdasarkan agama, kayak muslim itu pilih produk makanan halal, kayak produk-produk halal itu kan. Nah, di Indonesia itu pasti tertarik dengan namanya kosmetik. Semuanya itu pasti ini kan kosmetik kan. Tapi kalau yang muslim itu pasti pilih yang halal, karena ada juga yang non halal. Nah, terus itu etisnya itu kayak Minang itu suka makanan yang pedas, Jawa itu suka yang makanan manis. Terus itu wilayahnya itu kayak kota besar, itu maunya yang praktis. Kalau di desa itu mikir kayak harga gitu. Kalau di usia Gen Z kayak kita ini, kayak kita itu milih yang apa, tren digital sekarang, kayak trennya apa sih sekarang itu bagaimana gitu. Nah, kalau orang tua itu kan pasti belinya sesuai dengan fungsinya, jadi seperti itu. Oh iya Kak, saya juga sebagai Gen Z ini kadang iri sama orang tua yang belanjanya efisien. Lalu kelas sosial itu gimana ya Kak? Nah, kalau kelas sosial itu bagi masyarakat itu ya, berdasarkan duit, pendidikan kerja, terus itu apa sih namanya, pendidikan kerja, terus itu stabilnya dan bentuk gaya hidup mereka seperti apa. Nah, kalau kelas atas itu pasti beli barang mewah, tas branded, mobil. Terus itu kalau kelas menengah itu pasti nyari kualitas dan harga. Kalau kalangan bawah itu pasti memilih dengan fokus harga yang murah gitu. Terus nih Kak, apa saja sih pengaruh budaya ini ke perilaku konsumen? Itu banyak ya. Kalau yang pertama itu keputusan beli, keputusan yang mau kita beli itu apa gitu. Itu keputusan kita yang mau kita beli itu apa, di mana, kapan gitu. Nah, kalau pas Ramadan itu kan kayak Ramadan kemarin kan ini kita Ramadan itu pasti harga makanan naik, terus itu Lebaran kita harus beli baju baru. Nah, si produk itu kita pasti suka makanan pedas kan, apalagi orang Indonesia pasti suka rata-rata makanan yang pedas. Nah, kalau di Korea itu sukanya skincare atau beauty, mereka itu standar kecantikan mereka kalau di Korea. Nah, gimana sih cara konsumsi kita itu? Cara konsumsi itu kita kayak makan bareng keluarga, terus itu referensinya itu kayak barang impor yang sering kita dikira lebih oke dibandingkan barang lokal gitu. Kalau lokal kan lebih murah gitu ya, kadang juga kualitasnya juga kadang sedikit menurun gitu. Oh iya benar Kak, kalau kebanyakan itu skincare impor itu pasti kelihatan lebih premium ya. Iya. Oke, perilaku. Jadi perilaku konsumen secara umum itu apa ya Kak? Itu studi gimana orang atau itu pilih barang, kayak dia mau beli atau pakaian atau nilai produk yang kita mau beli atau jasanya gitu. Oke, terus ke faktornya nih Kak, faktor pengaruhnya itu apa aja selain ke budaya? Faktornya itu ada 4. Pertama itu ada budaya. Budaya itu kayak yang kita bahas tadi itu kelas sosial. Nah, sosial itu seperti keluarga, teman, terus itu kita status remaja yang ikut teman beli barang. Kayak saya ini punya teman dan teman saya ini pengen beli barang.
aku mau ikut lah, dia mau beli barang apa gitu. Ikut-ikutan. Iya, kayak FOMO Oh, iya. gitu. Terus itu pribadi itu kayak usia, terus itu apa itu kerja gaya hidupnya seperti apa gitu. Kalau mahasiswa itu kan pasti milih yang murah gitu, dia pasti pekerja gitu kan. Kalau psikologisnya itu kayak inovasi, referensi, kita belajar tentang apapun itu. Terus sikap kita, dan iklan yang merubah persepsi kita gitu. Boleh kasih kasus nyatanya nggak, Kak, di sekitar kita nih? Boleh dong. Nah, yang pertama itu kan produk halal di Indonesia. Nah, rata-rata kan Indonesia itu kan kebanyakan muslim gitu ya. Nah, mayoritasnya muslim. Jadi aku ngambil dari satu produk aja ya di Indonesia, itu kayak Wardah gitu kan. Wardah itu kan sukses kan karena labelnya itu halal dan sesuai dengan budaya. Nah, kedua itu ada kopi kekinian gitu. Kekinian itu kayak budaya yang nongkrong gitu. Terus itu kopi itu bukan cuma minuman tapi pengalaman sosial. Oke, selesai sudah podcast kita siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Cynthia sudah menjelaskan materinya dengan baik. Dan untuk teman-teman, kalau mau tanya lebih lanjut, boleh komentar di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.